nggak hafal namamu di dalam. Jadi kalau manggil silakan satu tidur kan susah. Jadi inisiatif. Bu Novita kemarin habis operasi. Luka ya di lengannya ya? Nah, kenapa kemarin? Udah hari keberapa ini Bu habis operasi? Hari kedua, sebetulnya mau dilihat aja lukanya sambil diganti ya Bu. Nanti lukanya dibersihkan sambil saya lihat jahitannya bagaimana. Mudah-mudahan bagus. Nah nanti kalau biasanya ganti balut hari kedua atau ketiga ya. Kalau angkat jahitan belum boleh. Biasanya hari kelima atau hari ketujuh tergantung lukanya. Nanti kalau bagus insya Allah hari kelima dibuka tapi setengah ya. Nanti kalau untuk angkat semuanya nanti akan saya kasih surat kontrol di poliklinik. Nah sekarang mau saya lihat lukanya Ibu sudah bersedia. Nanti kalau mau ganti balut Anda harus kasih dulu pasiennya hari keberapa operasi. Terus lihat instruksinya. Instruksinya angkat jahitannya biasanya nulisnya up acting. Up acting tulis di belakangnya sepenuhnya atau setengah. Kalau semua berarti seluruhnya. Kalau tulisannya 1/2 berarti setengah. Nah kalau setengah, pikirannya jangan mentang-mentang setengah dari jahitan nomor 1. Ini kan ada 5. Nomor 1 sampai 3 kalau 6. Jangan gitu. Jadi seling. Kuncinya yang paling atas ini ada jahitan 1, itu jangan dilepas dulu untuk fiksasi supaya dia tetap menyatukan jaringan yang itu. Jadi yang dibuka nomor 2, 4, nomor 4, 6. Kalau 6 di pinggir misalnya belum ya udah gitu aja. Tapi yang paling atas sendiri jangan dulu ya. Terus habis bersihin, tutup lagi. Nah pesannya untuk pasien yang ada jahitan itu, luka jangan kena air dulu. Karena kalau kena air takutnya lukanya basah. Kalau air itu ada kumannya nggak ya kira-kira? Ada. Ada berapa kumannya itu dalam 1 liter air? Sudah pernah baca belum? Belum ya? Itu dalam 1 liter air, walaupun yang memenuhi syarat untuk minum, tapi kan harus direbus karena ada angka kuman. Tiap 1 liter itu angka kumannya kurang dari 100, itu bisa dikonsumsi, syaratnya direbus. Waktu kapan ngitungnya enggak sempet ngitung. Lihat aja di itu, di Bang Google. Ya, kurang dari 100 dalam 1 liter. Jadi kalau lukanya kena basah, pasti ada kuman yang berhenti di situ. Yang tinggal di situ. Nah, karena ditutup kan lembab, jadi infeksi nanti lukanya. Nah, bahayanya apa kalau infeksi ada jahitannya? Ya jadi lukanya enggak tertutup sempurna gitu kalau basah. Jadi jangan basah dulu, jangan dibuka-buka, kecuali kalau terbuka, terpaksa nanti ditutup lagi. Tapi biasanya balutannya ada 2 lapis itu, yang nempel ke luka sama balutan luar. Nah kalau lukanya di tempat yang aman itu biasanya masangnya 4 sisi rapet. Ya, jadi dipasang untuk masang plester itu, plesternya yang misalnya yang 2,5 cm, yang separohnya nempel di kain kasa, yang separohnya di kulit. Ngerti? Ya, pelajarannya pasti nggak ada begitu, tapi pengalaman aja karena pernah dinas ya. Saya kan setahun jadi perawat di rumah sakit. Kalau kebanyakan di kasa, tidak nempel di kulit. Kalau kebanyakan di kulit ya dia akan pergi kain kasanya. Jadi rapi, pasang seret, udah di kain kasa dulu kan separuh, baru ke sana dirapetin serut, terus pasang lagi sini, baru ini dirapetin. Itu tuh untuk luka wash off. Tapi kalau lukanya luka kotor kayak gangren atau luka bakar itu nggak perlu ditutup rapat begitu. Ditutupnya biasa aja, habis ditutup dipasang 2 plester atas bawah biar nggak copot aja udah cukup. Jadi beda-beda ya. Nah kalau mau jelasnya detail nanti kamu nyetel video tentang macam-macam perawatan luka, bisa dilihat di situ. Itu ya. Itu enak tidur. Baca tidak mah ngantuk mata. Itu 2 jam matanya deket. Ini tangannya biar kelihatan saya taruh sini. Bentar ya Bu, yang ada lukanya. Jadi pegang. Tadi belum jadi dibalut ya? Sakit itu kan. Tadi yang ada kain kasarnya mana tadi terus? Oh, mau masukin. Kalau mereka tuh
sampai 2,5 nanti kita beli. Oke, sekarang langkah-langkahnya baca, buat juga nggak hafal. Kan yang pertama tadi kita prainteraksi ya. Ini menyiapkan alat dulu, sudah kita siapkan. Sambil ada ngomel-ngomelnya dikit, biar inget terus. Ternyata buatun juga tukang marah ya. Nggak marah sih, cuma karena nggak lengkap aja. Habis nyiapin alatnya udah cukup. Jadi ada bak steril. Di dalamnya tadi ada pinset anatomi sama chirurgis, ada arteri clamp, ada gunting hekting, kain kasa boleh masuk di situ, boleh juga di luar di tempat yang tersendiri begini steril. Terus di situ nggak ada, harus ada tambahan untuk ngambil ini. Ini untuk apa ya ini tadi? Oh, kata tempatnya ini steril, harusnya di dalam tempatnya. Udah nanti aja kita masukin. Terus tadi nggak ada pengalas, tambahin jika perlu. Kalau lukanya gangren itu wajib karena nanti dia harus diguyur. Kalau luka operasi kan biasanya nggak leket. Kenapa diguyur? Dia kalau luka yang gangren ini nempel waktu dicabut nanti akan berdarah. Jadi mesti ada pengalas, ditetesin pakai NaCl dulu. Nanti kalau udah empuk, udah lembek, kan dia akan gampang bukan. Saya udah membayangin yang kalau ini luka bersih, artinya kalau operasi ini steril, jadi nanti dibuka dia nggak akan lengket insya Allah kalau bagus ya. Kadang-kadang kan dijahitnya udah berapa hari itu udah termasuk luka kotor, tapi kalau langsung itu masih steril, masih bagus. Terus tadi udah saya perkenalkan, belum ya mengenalkan ya? Belum. Namanya siapa? Nama siapa? Panggilnya? Panjang maksudnya. Sudah berkeluarga belum Bu Novi? Belum. Udah ada jalannya belum? Masuk ketiga ya Bu? Mau masuk ketiga nih? Bu ya, bukan operasinya hari ketiga, jadi mau ganti balutan. Jadi tujuannya untuk melihat kondisi lukanya. Semoga bagus ya Bu. Ibu bersedia Bu? Saya menyiapkan alat dulu ya Bu. Jadi waktu ke ruangan pasien alatnya jangan dibawa dulu, karena kan pede banget belum tentu juga pasiennya mau, ya enggak? Makanya harus ke ruangan dulu. Kalau udah bersedia, udah kontrak, ambil dulu. Ini Bu, saya udah datang bawa alat nih Bu ya, sesuai janjinya tadi kita mau lihat lukanya. Ibu udah siap? Nanti kalau pada saat prakteknya ada nyeri, Ibu tarik nafas gini dari hidung, terus buang dari mulut ya, mulutnya dibuka dikit. Jadi yang gitu, jadi dibukanya sedikit 1 cm. Kelihatan deh nggak ada lipstiknya. Orang habis sholat udah dipanggil Sarul. Karena buku itu nggak bisa. Ya sudah, apalagi selanjutnya perkenalan sudah, tujuannya sudah. Ayo mana yang baca? Udah, ini posisinya udah nyaman, ini tangannya udah siap. Kerja harusnya di sebelah kanan ya, prinsipnya jika mungkin. Tapi kalau yang mau digantinya kaki kiri atau tangan kiri, yang mau diangkat jahitan ya kita pindah ke kiri. Tapi karena kalau ibu di kanan ntar kasihan yang itu ngambil gambarnya nggak kelihatan ya. Jadi ibu dari sebelah sini dari kiri. Lanjut, pakai sarung tangan, cuci tangan. Cuci tangannya ada nggak di situ? Iya. Oke, terus pakai sarung tangan yang non steril ya. Ini nomor berapa disiapkannya? Nanti ibu pesan kalau kerja ke pasien jangan cerita langkah-langkahnya ya. Plester dibuka. Ini beneran, ibu mah kalau muji ibu diamin aja, nanti pas responsi baru. Nah itu mantar pasiennya gini, hah aku nggak mau diganti baru angkat jahitan sama perawat yang masih belajar gitu. Biasa aja Bu, plester saya buka ya Bu. Nanti kalau agak nyeri mungkin ada bulu yang tertarik, tarik nafas. Hirup nafas dari hidung, keluarnya dari mulut, bukanya jangan lebar-lebar sedikit. Gitu ya Bu, siap? Gitu. Dibuang ke bengkok. Lalu saya tarik benangnya, kabur pasiennya. Ibu mah beneran gitu.
Kadang kan ada aneh-aneh gitu ya. Mau angkat kateter aja kan gampang ya. Tapi kalau ujian tuh Masya Allah keringetnya gede-gede apa. Terus ini. Begitu pas mau ngangkat cairan balon nggak bisa. Terus dia ngelirik ke penguji itu. Nggak bisa Bu. Terus saya pelan-pelan saya buka itu arteri klaim. Astagfirullahaladzim untuk Bu ya Bu. Ya kalau nggak dibuka klaimnya yang untuk ngeklaim itu ya bagaimana mau bisa diambil cairan balon gitu. Jadi kuncinya klinik itu nggak harus kamu IP-nya 4, yang penting konsentrasi, terus dengan sering dibaca, insya Allah hafal. Ini masang sarung tangannya. Buat tuh tangannya lumayan besar, jadi harus yang nomor 7,5 atau 8. Jadi kuku harus pendek ya, kita buka balutan luar ya. Udah, itu udah cuci tangan, pakai sarung tangan, kita pasang alas ya. Ini karena ngikutin buatun ngomong begini, jadi beda pengajar ke mahasiswa dengan perawat ke pasien. Bu, angkat tangannya Bu ya, saya pasang pengalas. Harusnya kan pengalasnya di sini ya. Karena ini tangan yang ada lukanya ya, di lengan atas. Itu kalau di situ ngalingin? Ini sini aja, ya. Bengkoknya. Biasanya bengkok posisinya ikut itu juga. Ngantuk ya. Bagaimana cara nguap biar nggak ketahuan? Ditelen anginnya. Ini jangan kedengeran, apalagi di mertua. Mantu gua ngantuk habis dikacang. Ya kalau ngangkat ini apa namanya plester, jangan dikasih alkohol semuanya gini baru dibuka. Kalau plester yang warnanya itu yang coklat ya, itunya lengket di kulit semua, nanti ngambilnya susah. Jadi mesti sedikit aja. Bu, saya buka plesternya, sakit nanti sedikit ya Bu. Kalau sakit tarik nafas. Ini harusnya satunya chirurgis yang untuk ngambil biar gak kejepit kulit pasien. Ngerti maksudnya? Kalau yang satunya biar ngipit, biar gak jatuh. Nih ditekan. Jadi ini neken kulitnya. Ini kan ada alkoholnya tadi. Yang satunya narik. Nah, ini harus tahu posisinya mana yang di atas. Ini neken satunya. Tuh. Sakit Bu? Tarik nafas. Tapi maaf ya. Enak Pi, tidur Pi. Tidur aja Pi, boleh. Ya, ini kasih sedikit, terus ini diambil. Ya Bu Atun belajarnya nih tahun 81 nih belajar kayak gini. Sakit Bu? Tarik nafas. Bu, ada yang nunggu Bu? Nggak ada, Nggak ada. Kalau malam? nggak ada Bu. Nggak ada anaknya? Nggak ada Bu. Sendirian? Iya Bu. Lengket. Biasanya nurut kalau alkoholnya ada. Nah bisa. Nah ini balutnya kasanya kurang 1. Harusnya pada saat dibuka gini ada balutan yang di dalam. Balutan luar, jadi harus 2 lapis. Nah, ini balutan luar kan udah dibuka. Lagi nggak ada memang sih kain kasaknya tadi kata itu Kak Ella.
Tadi ada yang ada kain kasanya mana sih? Mau ini aja, ambil kasanya. Nih, jadi ada kain kasa yang dalamnya. Ambil kasih di tempat Tuh. kita ada kasihnya. Alat ini naruhnya di mana? Ini nih, yang ini. Bisa juga on steril, ini on steril ini kan di luar. Jadi bisa di bengkok satu lagi, tapi yang diisi cairan desinfektan. Jadi taruh biasanya di sorong kedua, di troli yang kedua naruhnya. Nggak boleh di atas alat yang bersih. Sementara saya taruh sini. Nah, sekarang lepas sarung tangan kan? Ya nggak, sambil baca. Nih, bukanya caranya tangannya dari kotor. Ada tahu. Kemarin ada deh. Kemarin yang dipotong-potong mana? Oh iya. Ya udah kalau nggak ada. Mana dapat gak ya? Mana satu lagi? Kan luka. Ini apa ya? ini? Emang THT? Benang ya? Selanjutnya, gua tuh ngapain? Dukung. Buka alat steril, apa pakai sarung tangan steril dulu? Nih, tadi labelnya harus disimpan. Kan ini yang luar nggak steril, yang luar. Jadi kita buka dulu biasa, yang luar. Ini yang dalam kira-kira steril nggak nih? Ya, kita bentangkan. Ngapain lagi? Kan terpesona tuh, nggak dibaca lagi. Ini cairan yang untuk membersihkan luka. Cairan apa ini namanya? Nah, ada lagi nggak yang mau buatun siapkan? Plester mau sekarang apa nanti? Kalau sekarang juga boleh. Berarti kita harus udah kira-kira panjang lukanya seberapa. Ini sih bisa disiapin awal, bisa juga nanti. Tadi gunting yang nggak steril, oh ini bisa dipotes dari sini ya. Bu Ella, terima kasih ya atas bantuannya. Berapa plasternya? 4, yang 2 panjang, yang 2 pendek. Itu dong, semangat. Jadi buat tuh ngantuknya hilang. Ini maaf, ini harusnya tadi ada di dalam. Makanya Ibu pegang-pegang, ini ceritanya steril di dalam nih. Udah, sekarang buat tuh udah mulai pakai sarung tangan steril. Apalagi yang belum? Ini nomornya, aduh lucu ini. Semoga muat, bismillah. Tangannya gede-gede, lompet capir kata suami. Gede-gede, gendut-gendut. Kalau nyari cincin susah.
ya Bu Novi ya. Nih dulu siap-siap dulu, suster. Bahaya nih kalau nomor 7. Bahaya sih. Dikasih rezekinya tangannya gede, alhamdulillah. Kan harus bersyukur apa yang kita punya ya. Ini kalau pakai yang satunya kan berarti gini ya. Ini yang bolehnya, yang itunya yang dalam. Untung anak perempuanku jarinya kecil-kecil itu bapaknya. Ini susah, sarung tangan aja bisa betul. Sarung tangan ke atas, karena kalau ke bawah kadang-kadang lupa nyentuh ini. Nyentuh. Kalau sempit, masangnya susah. Kalau kegedean, longgar, copot-copot. Ini artinya sempit kan begini kan ya? Oke. Plastiknya nggak ada. Ini lukanya ini kan ya? Yang itu. Terus kita ini harus dibasahin dulu. Tapi kalau misalnya takut jatuh atau apa, ini kan ada pengalasan tadi ya, taruh di atas pengalas ini, deketin dengan luka. Awas tangan kita jangan untuk apa-apa ini. Yang pertama kali itu balutan yang luar dibuka dulu. Jadi harusnya kalau nggak terlalu lama sekalian dalam sama luar dibuka pakai itu tadi. Itu ada asisten di sini satu. Siapa aja lah, boleh sebentar. Kamu lagi ngambil gambar? Iya Ibu. Tiap hari pikir aja nggak bang? Jadi kalau misalnya ini bisa juga berdua. Kesini sayang, kesini. Ini itu ada pinset, tolong ambilin. Ya, ambilin. Taruh sini. Ya, dalam. Ya, taruh lagi. Ya, terima kasih. Sekarang kita udah lihat lukanya, jahitannya ada 3. Tapi karena lukanya bagus, Bu Novi lukanya bagus tuh. Ini udah hari kelima. Saya buka semua ya. Iya sus. Nah, harusnya ada. Ini kan kasanya nanti kurang nih. Kalau mau buka, ini kita taruh di atas luka. Ini masih sini Bu. Kiri Bu. Ya, jadi bundelannya apa namanya bundelannya? Ini boleh di sini itu. Itu kita masukin yang ujung jarum yang tajamnya, terus ditarik terus digunting. Ini ya, ini kan ada apa namanya simpul namanya ya bundelan. Simpul tahu simpul? Ya, jadi ini dipegang gini, terus yang paling ujung ngambil yang tajam. Nah, terus ini tinggal kita tarik. Nah, taruhnya di sini. Tuh. Kalau ininya nggak tajam yang satunya kan susah dong masuknya, orang dari jahit rapet ya. Nah, karena ini 3, kalau setengah berarti yang disisain aja yang tengah 1 berarti. Ya, jadi simpulnya ditarik, ujungnya masuk, tapi guntingnya harus di sebelah kulit yang sebelah sini sedikit. Jadi jangan sampai benang yang di luar masuk ke dalam. Ngerti maksudnya? Jadi yang nempel simpul yang di bawah, habis itu pas ditarik yang di luar nggak akan masuk ke dalam kulit. Kalau guntingnya kamu tadi di sini narik yang situ kan yang di luar ini yang kena kontaminasi masuk ke dalam. Ya. Ini tadi udah janji mau buka semua, berarti ini lukanya bagus. Yang tajam di luar, di bawah dekat simpul. Bu Novi sakit sedikit ya, tarik nafas kalau sakit. Bagus nih Ibu. Nah, tuh. Nah, kita taruh sini. Selesai.
Ngomong ya. Ibu ada yang lupa nggak tadi? Ada yang lupa nggak? Harusnya sebelum dibuka dibersihin dulu tadi bukanya. Udah ngeliat gunting udah gatel. Ya. Oh, nggak apa-apa, karena setelah diangkat juga tetap harus dibersihkan. Nah, cara ininya nggak kelihatan ya di situ. Gini ya. Kan ini gini. Ini meresnya harus dibersihkan. Makanya jumlah kain kasaknya bisa dihitung. Untuk bersihin luka tergantung luas luka. Yang pertama, ini udah selesai ya, saya buang ke sini. Bersihinnya kalau mau dari atas ke bawah gini seret. Kalau mau dipakai lagi yang sebelah sininya yang masih bersih. Kebiasaan kalau ngajar batuk. Lagi. Kalau lukanya lebar bagaimana? Lebar bisa gini, set kayak nyuntik ya, keliling. Tapi kalau lukanya panjang begini udah aja dari atas. Kalau ngirit kain kasak yang itu satu lagi. Nah, itu lukanya bagus, tapi saya kasih ini ya Bu. Jadi kapas buat apa? Obat. Obatnya mana? Betadine aja nggak ada. Ini betadine nih. Ya. Dari satu gerakan. Ini ada betadine ke sini. Kalau mau kurang, yang sebelah kan belum masih bersih, boleh ke atas. Tapi kalau sekarang kadang ada salep topikal. Jadi kayak chemisitin atau apa dioleskan ke situ. Oke. Selanjutnya baru ditutup. Nah, untuk nutup luka harus dipikirkan bagaimana serapi mungkin. Ini melipatnya kayak bono. Bu Nopi, udah selesai Bu ngangkatnya? Sakit nggak? Enggak sih. Ya. Nah, itu namanya dalam ya. Terus yang luar agak besaran. Ini setengah nempel di kasak, setengah nempel di kulit. Terus kira-kira berapa lebar Bu ya dari kasak ke kulit? Paling enggak setengah senti. Kepanjangan juga jelek, selain jelek boros. Yang sekarang udah diajarin belum aplikasi asuhan keperawatan belum? Sekarang kalau anakku kan di Mitra Depok tuh orang ganti balut gini, ntar setelah itu tinggal nulis di situ ganti balut pasien ini angka jahitan 3 biji, kasa yang digunakan berapa, udah masuk ke bagian perencanaan barang. Jadi udah enak, lesternya berapa banyak kira-kira. Jadi satu pasien udah bisa diperkirakan. Oke. Jadi dokter kontrol katanya udah bisa pulang belum? Oke. Sudah, sus. Sudah. Saya angkat ininya ya Bu, pengalasnya ya Bu. Ini harusnya ada tempat kotornya. Ini diganti baju. Ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu lepas? Jadi Bu, lukanya bagus, jahitannya 3 udah saya angkat semua. Nanti kalau Ibu kan rencana pulang besok, jadi jangan di rumah jangan kena basah dulu ya Bu. Dijaga tetap kering. Saya kalau sholat susah, ya nggak apa-apa, yang sebelah situ diusap aja ya pakai tayamum, yang ini sebelahnya aja, yang itu diusap pakai air aja. Sampai nanti waktu kontrol berikutnya. Kalau diikuti insya Allah nanti
lukanya cepat baik. Nah, itu dari segi luka. Tapi untuk mempercepat penyembuhan luka, ibu makannya mesti bagus. Jangan diikuti gaya makan ya. Ibu biasanya makannya apa? Ayam aja. Kan ada yang alergi telur atau alergi udang gitu. Karena nanti kalau yang alergi dimakan, termasuk di lukanya itu akan banyak nanti gitu. Ya, ya jadi yang nggak ada alergi itu. Ya kalau biasanya jarang sih yang alergi sama ayam ya, mungkin telurnya ya. Bikin alergi kan kuningnya, kalau misalnya itu dibuang kuningnya. Oke, terus ibu juga udah boleh aktivitas, jangan tiduran terus, gerak-gerakin biar nggak kaku tuh, ya. Selesai. Nah nanti kan ini di chat planning harus nulis waktu kontrolnya ya. Nah waktu mau nulis waktu kontrol harus lihat kalender yang benar. Jangan sampai nulis waktu kontrolnya hari poliklinik nggak buka, hari Sabtu. Nah kalau kayak gitu mending maju apa mending mundur ya? Ya tergantung kondisinya. Kalau balutannya udah ini terus katanya nyeri, sakit, sebelum hari kelima nggak apa-apa dijatuhkan di Jumat. Tapi kalau aman ya dijatuhkan di Senin, ya. Karena ibu mungkin udah pernah cerita juga pengalaman. Orang hari bukan jam praktek dokternya kok ditulis kontrol. Begitu nyampe udah nunggu jam 9 pasiennya udah, mana pasiennya parah ya. Dokternya nggak praktek coba. Udah nyewa mobilnya 400.000, berangkatnya habis sholat subuh. Karena dari kampung saya ke kabupaten itu ada 1,5 jam lah kalau kecepatannya anak pulang bekerja. Ya, itu kesalahan teman saya, jadi saya nggak berani ngomel juga. Nah makanya ini yang calon-calon perawat cantik-cantik ini dipesenin. Kayaknya gampang cuma salah nulis, maafin suster, maafin sih iya dalam hati, tapi mau nggak nanti nyarter mobilnya 400.000, ya nggak, namanya di kampung. Oke, sampai sini ada yang masih ragu untuk angkat jahitan? Gampang ya. Yang harus dipelajari bagaimana cara meres kain kasaknya. Ya tadi saya ada kesalahannya setelah kalau kita kerjanya cepet sebetulnya itunya bisa langsung dibuka, balutan dalam luar boleh dibuka. Setelah itu lukanya dibersihkan dulu pakai cairan NaCl, ya. Membersihkan NaCl-nya itu boleh pakai kain kasa, boleh juga pakai kapas sublimat. Nah, kuncinya sebenarnya sekali usap dari atas ke bawah buang, tengah, terus kiri 1 kali buang. Jadi ada 3 kapas kalau lukanya emang kecil. Tapi kalau luas banget ya bisa lebih. Jadi bisa dihitung mau berapa kasa. Itu bersihin misalnya 3, terus ada balutan dalam, ada balutan luar sekitar 5. Tapi kalau mahasiswa kadang banyak geter-geternya, kalau jatuh kan nggak mungkin mau ngambil lagi ke nurse station kan jauh ya, jadi lebihin aja 1 gitu. Nanti kalau nggak kepake bisa ditaruh di tromol lagi pakai masuk. Itu aja cara blasternya kayak gitu. Kalau melihat kayaknya enak banget, tapi harus dibagi bagaimana caranya bisa angkat jahitan, bisa juga masang itu. Kayaknya gampang banget, tapi kalau belum pernah nyoba nanti waktu ujiannya. Ada pertanyaan? Udah? Saya mau terminasi nih. Jadi kalau ujian jangan bingung, kalau pengujinya bilang terminasi gitu, bingung. Terminasi. Artinya di closing, pamitan dengan pasien, ya. Apa perlu diperiksa yang lain, kalau dia pakai infus sekalian, apa mau TTP sekalian boleh, tapi kalau enggak udah cukup. Bu Novi, ganti balutnya sudah selesai. Bagaimana rasanya? Ada nyeri-nyerinya atau biasa aja? Biasa aja. Alhamdulillah. Nah karena tugasnya sudah selesai dan tadi sudah saya jelaskan yaitu untuk jaga lukanya sebelum pulang. Jadi saya pamit, terima kasih. Maaf kalau tadi ada kurang-kurang nyamannya ya, habis gitu bulunya lengket ya, jadi agak nyeri sedikit ya. Ya, terima kasih. Ini naruhnya di troli yang lantai 2-nya ya, karena ini sampah, tapi kita cuma 1 jadi susah jadi sini. Nah, silakan Ibu bertanya. ini ada airnya. Mana?